Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Andre Jonathan Nathaniel Lenggolan, NIM 17. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian tambahan saya eh, untuk penambahan nilai. Jadi Pak, pertama kita diberikan tugas yaitu T02 Edition Andre Jonathan Control Structure. Jadi tugas pertama itu adalah lipat kertas gambar deskripsi mas. Jadi melipat kertas. Jadi di sini ada seorang anak, dia selalu melipat kertas pada sisi yang lebih panjang. Jadi misalnya ada kertas kan ukurannya 120 ke 80 cm, maka dia akan melipat sisi dengan panjang 120. Jadi yang paling panjang dari antara panjang dan lebarnya itu yang mana paling panjang itu yang dilipatnya. Baru sehingga ukurannya menjadi 60 di ke 80, kan 120 tadi udah dilipat duanya jadi 60 ke 80. Nah di 60 ke 80 itu ternyata yang lebih panjang itu 80-nya, jadi nanti dilipat lagi sehingga ukurannya di 60 40, kemudian begitulah seterusnya, mana yang paling panjang itu yang dilipat. Jika diberikan sebuah kertas gambar dengan ukuran P kali Q, tugas Anda adalah menentukan ukuran kertas setelah dilakukan pelipatan sebanyak M kali. Jadi nanti kita tentukan berapa ukuran kertas setelah dilakukan pelipatan sebanyak berapa kali lah dia bisa dilipat. Itu minimalnya 1 kalau nggak salah. Jika panjang sisi yang dilipat adalah bilangan ganjil, maka hasil pelipatan berupa pembulatan ke bawah. Misalnya jika ukuran panjang yang dilipat adalah 11 kan kalau dilipat 2 jadi ukurannya itu 5,5, maka pelipatan ukuran tersebut menjadi 5. Jadi dia dibulatkan ke bawah gitu. Baris pertama masukkan ada bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya kertas yang dimiliki oleh Neo. Kemudian N baris berikutnya masing-masing terdiri dari bilangan PQM dan nilai PQM N adalah bilangan bulat serta bernilai 1 sampai 10.000. Jadi nanti maksimalnya itu 10.000 untuk setiap ukuran yang kertas yang diberikan. Program Anda harus mengeluarkan ukuran kertas setelah dilakukan M kali pelipatan dengan ketentuan ukuran yang lebih besar atau dicetak terlebih dahulu. Jadi nanti inilah inputnya, kemudian outputnya. Kemudian ada tugas yang kedua yaitu bilangan mandiri. Jadi Gema dan Asti yang suka bermain angka. Jadi misalnya bilangan mandiri AB didefinisikan sebagai bilangan bulat B, 2 lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan B, tapi lebih besar daripada 2, yang bukan merupakan kelipatan dari salah satu bilangan bulat. I itu lebih kecil sama dengan A tapi lebih besar sama dengan 2. Sebagai contoh, jika diketahui A sama dengan 2 dan B sama dengan 8, maka bilangan bulat di antara 2 sampai 8 yang merupakan kelipatan 2 adalah 4 dan 6. 2, 4, 6, 8. Sehingga yang merupakan bilangan mandiri dari 28 adalah 3, 5, 7. Jadi bilangan mandiri itu di antara orang itu sampai dari antara 2 sampai misalnya batasnya itu A atau B. Kemudian itulah bilangan mandirinya, itu bilangan yang tidak kelipatan 2-nya. Yang ada sebanyak 3. Tugas Anda adalah membantu Asti dalam mencari bilangan mandiri yang diberikan oleh Gema. Jadi nanti kan dari 2 sampai 8 itu bilangan mandirinya itu 3, 5, 7. Nah, artinya itu ada sebanyak 3 angka. Format masukan dan keluaran itu keluaran baris pertama bilangan positif N1, N lebih kecil dari sama dengan 100 tapi lebih besar sama dengan 1, yang menunjukkan banyaknya A dan B yang disebutkan oleh Gema. N baris berikutnya masing-masing berisi 2 bilangan bulat A dan B yang dipisahkan oleh spasi dengan ketentuan A lebih kecil sama dengan 130 tapi lebih besar dari sama dengan 2, B itu lebih kecil sama dengan 1015 dan lebih besar dari sama dengan 2. Untuk setiap pasangan AB keluarkan banyaknya bilangan mandiri. Jadi misalnya kalau misalnya 2 kan enggak ada dimasukkanlah 2. Itu enggak adalah bilangan mandirinya. Kalau 2 sampai 8 itu kayak tadi ada 3 bilangan mandiri. Dari angka 3 sampai angka 20 itu ada 6 bilangan mandiri.
Kemudian yang ketiga itu menghitung banyaknya produk unik. Deskripsi masalah tahu ke kamu siapa. Jadi di sini Gali memberikan fitur setiap perangkat lunak yang dibuat oleh PT Dai Coder diberi nomor seri yang setiap digitnya merupakan bilangan antara 0 sampai 9 inklusif. Nomor seri ini merepresentasikan suatu bilangan antara 0 hingga 1019 kurang 1. Sama dengan 9999 seperti yang bisa kita lihat. Gali, Galuh, dan Gilang memiliki kebiasaan yang tidak biasa pada perangkat lunak yang dibuat perusahaan mereka. Beberapa perangkat lunak yang dirilis untuk menggunakan untuk pengguna bisa jadi memiliki fitur tambahan yang unik. Pemberian fitur ini dijelaskan sebagai berikut. Gali, Galuh, dan Gilang memiliki 3 bilangan berbeda. Sebutlah A, B, C dengan sifat 2 lebih kecil daripada A, B, kemudian C lebih kecil sama dengan 1019. Jadi Galuh memberikan fitur tambahan unik pada produk yang nomor serinya habis dibagi A saja, namun tidak habis dibagi B maupun C. Galuh memberikan fitur tambahan unik pada produk yang nomor serinya habis dibagi B saja, kemudian Gilang hanya C saja. Divisi 1 pemrograman. Babak pemanasan. Suatu ketika seekor harimau bernama Galang yang tinggal di kerajaan tetangga ingin mengetahui ada berapa banyak maksimal produk dengan fitur tambahan unik untuk sekumpulan perangkat lunak yang nomor serinya di antara min dan max. Inklusif termasuk min dan max itu sendiri, dengan min lebih kecil sama dengan max apabila dia juga mengetahui bilangan berbeda B dan C yang dipilih oleh Galuh Gilang. Jadi misalnya format masukan dan keluaran masukan terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah bilangan min dan max dengan 0 lebih kecil sama dengan min, max min lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada max. Kemudian max ini lebih kecil dari 1919 kurang 1. Ini dipisahkan dengan spasi. Baris kedua adalah 3 bilangan A, B, dan C dengan 2 lebih kecil daripada A, lebih kecil sama dengan A, B, C lebih kecil daripada 1019 kurang 1, dengan A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Yang dipisahkan dengan spasi keluaran adalah banyaknya produk dengan fitur tambahan unik berdasarkan nomor serinya yang berada di antara min dan max, inklusif termasuk min dan max. Sebagaimana dijelaskan pada deskripsi soal. Jadi seperti inilah input dan outputnya. Jadi sesuai dengan jadi di sini kita langsung saya ingin menjelaskan kodenya, Pak. Mungkin memang kurang maksimal hasilnya, tapi inilah yang sudah saya kerjakan bagian satunya. Jadi yang pertama itu kita bikin dulu library-nya, kemudian kita masukkanlah PQMN ini apa tuh. Pertama P itu adalah panjangnya, kemudian Q itu adalah lebarnya, kemudian M itu adalah berapa kali lah pelipatannya itu, kemudian N itu jumlah kertasnya. Jadi contohnya kan kita masukkanlah scan F itu kita masukkanlah inputannya itu kertasnya itu berapa gitu kan. Kemudian kita bikinlah loopingan for dari I dari sampai N, kemudian kita masukkanlah inputannya itu panjang, lebar, dan berapa kali pelipatan. Terus kita pakai loopingan for, terus kita akan jelaskan mulai dari M sampai dari J sampai M kurang 1. Kemudian nanti jika itu kita pakai if, jika if ini P persen 2 ini sama dengan 1 ini, kita mau ngecek apakah dia ganjil atau genap. Mungkin saya salah konsep tadi pengerjaannya. Aturannya itu kalau misalnya bilangan berkoma terus dibulatkan ke bawah, mungkin saya pikir untuk bilangan ganjil. Jadi contohnya kan misalnya nanti ternyata dia nggak ganjil kan, itu dia dikurang 1 terus dibagi 2 supaya dia jadi bilangan genap. Misalnya kan 5 dikurang 1 baru dibagi 2.
Itu kalau misalnya eh, dia ganjil. Kalau misalnya genap dia langsung dibagi dua, sama seperti yang bagian Q lebarnya itu. Kita 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 eh, cek dulu apa kita cek lah dulu Q-nya itu ganjil atau genap. Kemudian kita cek kalau misalnya Q kurang satu itu, kalau misalnya dia ganjil misalnya 5 kurang satu, sama seperti tadi itu, supaya genap dia dikurang satu. Else kalau misalnya dia memang udah genap, maka langsung dibagi dua, kemudian kita print F P sama Q nya. Demikian Pak hasil presentasi saya, mungkin memang kurang maksimal, cuman saya minta maaf. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Terima kasih Pak.